Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam menandai dua momentum sekaligus, yakni akhir dari tahun liturgi dan awal dari tahun liturgi gereja. Hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebagai awal dan akhir atau Alfa dan Omega. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ditetapkan oleh Paus Pius yang ke-11 pada tahun 1925. Salah satu penetapan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam bertujuan untuk menentang ateisme dan sekularisme di zaman itu dengan menegaskan Kristus sebagai yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada segala kekuatan dunia. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan penyaliban Yesus yang begitu menyedihkan. Kisah penyaliban Yesus memberi kita gambaran tentang pribadi Kristus yang unik. Yang pertama, ada seorang pria sekarat, pada saat yang sama adalah Tuhan yang pemaaf. Kedua, gambaran kuasa Kristus yang mengubah dalam sekejap seorang perampok menjadi bertobat. Seorang penjahat yang bertobat mengingat bahwa ia telah berdosa melawan Yesus yang adalah Allah.
Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Menjadi raja adalah impian setiap orang. Dengan jabatan sebagai raja, seseorang memiliki kekuasaan, kedudukan, dan tingkat pengaruh yang lebih besar. Bagi kebanyakan orang, gambaran bangsawan atau kerajaan adalah kekuasaan atau kedudukan yang ditinggikan, bukan penyalipan. Maka ketika Yesus tergantung di salib, Ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja. Mereka mencemu dan mengolok-olok Yesus. "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Namun standar manusia selalu gagal di mata Allah. Pikiran manusia bukanlah pikiran Allah. Inilah alasan mengapa Yesus dicemu dan diolok-olok sebagai raja saat Dia disalibkan. Ironisnya, mereka yang mencela Yesus sedang mereka menyatakan Yesus adalah raja orang Yahudi, Kristus, dan yang terpilih. Dengan kata lain, orang-orang tersebut mengetahui identitas Yesus, tetapi dengan sengaja atau kemauan mereka sendiri, mereka menolak Yesus. Yesus rela menderita hanya untuk menebus dosa manusia. Saat di atas kayu salib, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pertobatan adalah menganggap dosa bukan sebagai kesalahan atau kelemahan, atau sebagai luka bagi manusia, tetapi sebagai pemberontakan dan penghinaan terhadap Allah. Yesus mendoakan orang-orang yang menyalibkannya bahwa Dia tidak mempunyai kebencian atas mereka. Dengan demikian, Yesus menunjukkan kemuliaannya. Sikap dan tindakan Yesus ini mau mengajarkan kepada kita supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk rela berkorban dalam melayani mereka yang kecil, yang hina, miskin, dan terabaikan. Ketika kita melayani mereka, kita melayani Kristus, Raja semesta alam. Tindakan pelayanan yang penuh kasih dan kebaikan terhadap mereka akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai kami. Semoga roh-Nya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.